Ketua Lembaga Pendidikan Pemantauan dan Pencegahan Korupsi Republik Indonesia atau LP3KRI menanggapi klarifikasi yang disampaikan Kepala Desa Mekar Asri terkait aksi penyampaian aspirasi yang sebelumnya digelar di Kejaksaan Negeri Lampung Utara. LP3KRI menyatakan menghormati hak setiap pihak untuk menyampaikan penjelasan kepada publik. Namun, lembaga tersebut juga menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan merupakan bagian dari fungsi pengawasan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Dalam keterangannya, Ketua LP3KRI mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan langkah Kepala Desa Mekar Asri yang memberikan klarifikasi melalui media massa. Ketua LP3KRI juga menyampaikan bahwa laporan dan aspirasi yang mereka sampaikan kepada instansi terkait dilakukan melalui mekanisme yang berlaku, serta berdasarkan informasi dan dokumen yang dimiliki lembaga tersebut. Saya menanggapi satu pemberitaan di BLB TV ya, ada klarifikasi Kepala Desa berkenaan dengan laporan LP3KRI Lampung Utara di Kejaksaan Negeri Lampung Utara terkait dugaan korupsi dana desa yang kita laporkan itu dari tahun 2019 sampai tahun 2024. Kita laporkan pada tanggal 5 Mei 2025 kemarin. Kita tujukan kepada Kejaksaan Negeri Lampung Utara. Nah, kita harapkan untuk ditindak sampai tuntas dan secara tegas. Nah, namun ini sudah usianya cukup 1 tahun. Saya rasa udah bulan Mei juga belum ada kepastian hukum. Nah, muncullah satu klarifikasi daripada Kepala Desa yang menyatakan bahwa pekerjaan itu tidak bermasalah. Sudah dilakukan monet oleh pihak inspektorat dan oleh pihak kecamatan. Saya menyatakan bahwa hasil koordinasi dan konsultasi saya dengan Irban Wil 1 pada masanya memang benar sudah dilakukan monet. Pada saat itu ada temuan. Setelah ada temuan, mereka merekomendasikan untuk dilakukan perbaikan. Kan gitu. Nah, temuannya di saat itu tidak secara detail disebutkan oleh Irban Wil. Namun kita mengetahui secara data bahwa spesifikasi pekerjaan itu kita duga tidak sesuai. Maka pasca daripada monep inspektorat yang menyatakan bahwa ada temuan dan kecamatan, sehingga kami masuk pada bulan yang berikutnya. Nah, setelah kami masuk, kami temukan memang pekerjaan itu tidak sesuai dengan spesifikasi. Berdasarkan sumber yang kita dapat, itu menggunakan aspal yang pertama adalah 18 drum. Yang kedua ditambah 8 drum, jadi 26 drum. Sementara di laporannya itu 56 drum. Menurut Irban Wil 1 itu 50 drum. Ini mana yang benar? Gitu loh. Ini perlu untuk media menjawab apa ini menjadi pertanyaan publik ini kan. Nah, yang lucunya lagi, yang anehnya, kata kejaksaan bahwa laporan kita ini dilimpahkan ke inspektorat agar untuk dilakukan irsus, pemeriksaan secara khusus. Namun setelah kita konfirmasi ke inspektorat, tidak ada di posisi secara formal. Ya, ibaratnya gini loh, bahwa ada laporan LP3KRI Lampung Utara bla 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 bla, ibaratnya seperti itulah. Ada formalnya dari kejaksaan. Memerintahkan siapa kira-kira? Apa Irban, apa inspektur, apa Irbansus atau Irban Wilnya untuk melakukan irsusnya, kan gitu, pemeriksaan secara khusus. Nah, yang perlu saya jawab bahwa Kepala Desa menyatakan bahwa pekerjaan itu tidak ada bermasalah, itu sah-sah saja. Tapi bagi saya punya data. Saya punya data dan saya punya laporan yang real. Ya, dan ini ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait di sini. Nah, kan tentunya tidak ada pembohongan ya. Ini ada sekcam, ada kasih pembangunan, ada kasih pemerintahan, ada pendamping desa ya. Ini laporan. Nah, kita cross check di lapangan, di laporan ini tidak, yang kita duga tidak sesuai. Dan ada lagi yang lebih miris, perlu menjadi jawaban yang penting juga dalam klarifikasi itu. Ada surat pernyataan bahwa menyatakan ada salah satu item kegiatan ya
itu dari tahun 2018 dia tidak pernah menerima insentif, hanya satu kali 150.000. Sedangkan SPJ-nya puluhan juta. Ada 12 juta, ada 6 juta. Populasi saya sekitar 50 sekian juta sekian. Ya. Ini fiktif. Bisa saya katakan fiktif. Ini pernyataan daripada kepala yayasan dan kepala sekolah tingkat PAUD desa di Mekar Asri dalam operasional kegiatan pendidikan. Saya rasa jawabannya seperti itu. Yang perlu diklarifikasi lagi pihak kejaksaan dan inspektorat. Ini yang benar mana? Kata kejaksaan di Apip, kata Apip nggak ada, kan gitu lah. Ini perlu media untuk mempertanyakan itu, supaya ini tidak jadi abu-abu. Jangan dikaburkan persoalan ini, ya. Jadi kepala desa ini tergolong juga arogansi. Telah 2 kali melakukan penganiayaan, kita duga melakukan penganiayaan. Yang satu sudah ditetapkan menjadi tersangka, dan yang satu lagi ini masih kita urus prosesnya di Polres Lampung Utara. Bagaimana tindak lanjut laporan Edi Saputra, ya? Nah itu yang penting saya jawab pada siang hari ini. Saya rasa itu. Terima kasih. Terkait berbagai persoalan yang menjadi perhatian dalam aksi penyampaian aspirasi sebelumnya, LP3KRI menyatakan menghormati setiap proses pemeriksaan maupun penanganan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang. LP3KRI juga mengajak masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berjalan. Sebelumnya, Kepala Desa Mekar Asri telah menyampaikan klarifikasi terkait sejumlah isu yang menjadi perhatian LP3KRI. Masing-masing pihak telah menyampaikan pandangannya kepada publik, sementara tindak lanjut atas berbagai persoalan yang berkembang berada pada kewenangan instansi terkait. Dari Kantor Sekretariat DPC LP3KRI, Lampung Utara, Lampung, Riki LT, BLB News TV melaporkan.